Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal yang ketiga, ayat 11 sampai ayat 13. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, jumlah pesepak bola aktif di seluruh dunia pada saat ini berjumlah sekitar 250 juta orang. Mereka tersebar di lebih dari 200 negara. Pekerja di bidang IT saat ini ada sekitar 60 juta orang di berbagai negara. Dan jumlah orang yang bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan, kantor atau pabrik dengan berbagai level dan bidang pada saat ini mencapai sekitar 3,2 miliar orang. Angka-angka ini sangat luar biasa banyaknya. Tapi sayangnya, minat orang untuk menjadi seorang pelayan Tuhan secara full time tidak begitu banyak. Maka tidaklah heran dalam Matius 9 ayat 37 Tuhan Yesus berkata bahwa tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Dalam Bilangan pasal 3 ayat 11 sampai 13 ini kita membaca panggilan Tuhan terhadap orang Lewi. Mereka ditetapkan Tuhan sebagai pengganti dari semua anak sulung yang lahir dari 11 suku bangsa Israel lainnya. Dan mereka ditugaskan untuk melayani Tuhan di kemah suci atau di bait suci. Profesi dan pelayanan mereka menjadi salah satu penanda dan pengingat bahwa Tuhan perlu menjadi bagian utama dalam hidup setiap orang. Dalam masa kasih karunia ini, di mana kita mengalami penebusan dan anugerah di dalam Kristus, kita tidak lagi berbicara tentang siapa keturunan Lewi dan siapa yang bukan keturunan Lewi. Setiap kita yang percaya adalah kepunyaan Tuhan, dan kita dipanggil untuk melayaninya di sepanjang umur hidup kita. Tidak terbatas pada apa profesi kita, dimanapun marketplace kita atau tempat kerja kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, di situ tertulis, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Dari ayat ini kita mengerti bahwa kita semua adalah milik Kristus. Kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Maka dari itu, jangan kita enggan untuk melayaninya dalam apapun tugas, profesi, tanggung jawab, dan panggilan kita masing-masing. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipanggil untuk menuai jiwa-jiwa di tempat di mana kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menyadari bahwa diri kita ini bukanlah milik kita sendiri. Hidup yang kita jalani, nafas yang kita miliki, semua yang ada pada kita bukanlah milik kita, tapi milik Tuhan. Hidup dan diri kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu, layanilah Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan.
karunia dan talenta yang Tuhan berikan, pakailah itu untuk membangun dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita semua seharusnya binasa, tapi karena anugerah Tuhan, maka kita diberikan kehidupan. Karena itu mari muliakan Tuhan selama kita ada di bumi ini. Layanilah Dia, karena itulah yang terbaik untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, memberikan kami pengertian bahwa kami adalah kepunyaan Tuhan. Dan sebagai kepunyaan-Mu, tugas tanggung jawab kami adalah melayani-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, menjadi terang-Mu, menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa, membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, dan tolong kami untuk kami aktif bertanggung jawab, mengerjakan tugas bagian kami, sehingga kami hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup mengingat akan karya Tuhan, mengingat anugerah-Mu, dan mengingat bahwa kami punya misi, suatu tugas panggilan yang harus kami kerjakan di bumi ini. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami setia melakukan pelayanan dalam apapun yang kami bisa kerjakan. Karunia dan talenta yang Tuhan berikan tidak mau kami sia-siakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak. Berikan ketenangan, damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, masalah, persoalan kami masing-masing, agar Tuhan menolong dan melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat, terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, agar Tuhan melawat dan mencurahkan Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari bangsa kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.